Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sesaat lagi kami akan mencoba untuk memikirkan pribadi ketiga dari Allah kami, yaitu Allah Roh Kudus. Sekiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa dan siapa sesungguhnya Roh Kudus dan perannya di dalam kehidupan kami, seturut dengan firman yang kami baca. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita saat ini membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam teks Alkitab yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus, sebelum dia disalib, dia mengatakan kepada para muridnya bahwa adalah lebih berguna bagi para murid. Yang mana berarti termasuk bagi kita. Adalah lebih berguna bagi kita jika Tuhan Yesus pergi. Yaitu Tuhan Yesus mati, bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Disinilah kita melihat bahwa karya dan pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari karya Kristus. Demikian juga sebaliknya. Jadi karya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga adalah sebuah karya yang berkesinambungan dengan karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dalam renungan ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana peran Roh Kudus sebagaimana dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 disebut sebagai Parakletos, yang oleh LAI diterjemahkan sebagai penghibur. Tetapi Bapak Ibu, terjemahan penghibur sebenarnya di sini kurang tepat. Ya, memang dalam sejarah gereja ada beberapa bapak gereja yang menerjemahkan Parakletos sebagai penghibur. Karena mereka berpikir bahwa percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 16 ini dimaksudkan untuk menghibur para murid yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sekalipun dalam beberapa terjemahan, Parakletos ini memang diterjemahkan sebagai penghibur, tetapi jika kita melihat konteks penggunaan istilah ini dalam Alkitab, sebenarnya kurang tepat jika kita mengartikannya sebagai penghibur. Istilah Parakletos ini lebih tepat jika kita artikan sebagai the advocate, advokat. Dalam konteks pengadilan, maka Parakletos ini berperan seperti seorang pengacara, pembela. Dan dalam konteks yang lebih luas itu berarti orang yang dipanggil atau sesuatu yang dipanggil untuk mendampingi. Maka bisa diterjemahkan Parakletos ini lebih tepat sebagai pendamping, pembela, atau juga bisa penolong. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 16 sebagai penolong yang lain. Nah, itu adalah istilah yang sama dipakai di sini. Parakletos. Istilah ini dalam Alkitab sebenarnya menekankan fungsi Roh Kudus terutama dalam menolong orang percaya, menolong kita dengan mengajak kita dan bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus yang akan mengingatkan para murid, mengingatkan kita akan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Dan terhadap dunia, Roh Kudus akan berperan sebagai penolong. Penolong yang akan menginsafkan dunia yang menolak dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu terlihat di ayat 8 sampai ke 11 dari teks yang tadi kita baca bersama-sama. Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena dunia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akan kebenaran karena Tuhan Yesus telah pergi sehingga
Roh Kudus yang akan mengambil peran daripada Tuhan Yesus. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan itu dilakukan Roh Kudus dengan cara mengajar para murid tentang hal-hal ini. Roh Kudus bekerja melalui kesaksian para murid, kesaksian gereja, kesaksian kita anak-anak Tuhan. Dan kita hanya dapat bersaksi setelah Roh Kudus menyatakannya kepada kita. Mengenai siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan apa pentingnya hidup, kematian, serta kebangkitannya. Maka peran Roh Kudus sebagai penolong ini sekali lagi berkaitan dengan perannya sebagai pengajar yang mengajar kita dan Roh Kudus yang bersaksi di dalam diri kita tentang Kristus. Roh Kudus jugalah yang akan memperlengkapi kita untuk dapat bersaksi di tengah dunia. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam Yohanes 14 ayat 26. Bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Jadi Bapak Ibu, itulah peran Roh Kudus sebagai penolong yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus bagi kita. Dia menyertai kita, diam di dalam kita, seperti seorang advokat, seorang pendamping yang dipanggil untuk mendampingi kita. Roh Kudus yang menolong, menuntun kita kepada Kristus. Dia mengajar dan bersaksi di dalam diri kita tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan mencerminkan karakter Kristus. Mereka hidup serupa dengan Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, yaitu bersaksi di tengah dunia, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita melakukannya. Oleh sebab itu, menjelang hari Pentakosta, di mana kita memperingati hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Dan kita juga mengamini bahwa Roh Kudus, Sang Penolong kita itu ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, mengajar kita, bersaksi tentang Kristus di dalam kita. Maka mari Bapak Ibu, kita kembali merenungkan. Jika memang Roh Kudus sungguh-sungguh ada di dalam diri kita, dan Dia adalah penolong kita, lalu bagaimana kehidupan kita? Bagaimana seharusnya orang-orang yang mengaku memiliki Roh Kudus itu hidup? Apakah kita bersaksi tentang Kristus di mana kita ditempatkan oleh Tuhan? Jika memang Roh Kudus ada di dalam kita, maka mari kita menghidupinya. Mari biarkan Roh Kudus leluasa bekerja di dalam diri kita, menolong kita sehingga kita dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui renungan ini kami boleh belajar mengenai siapa Roh Kudus yang adalah penolong kami ketika kami harus bersaksi di tengah dunia ini. Sekiranya Roh Kudus terus menolong kami Tuhan, dan kami tidak takut ketika kami harus bersaksi, oleh karena kami mempunyai advokat, kami mempunyai pendamping, yaitu Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong kami di dalam setiap apa yang harus kami kerjakan, di mana di setiap pekerjaan itu kami harus bersaksi. Tuhan, tolong kami agar kami tidak lagi takut dan selalu mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.